أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, ada satu doa yang istimewa dan sangat mustajab, yang apabila kita berdoa dengannya, maka doa kita akan dikabulkan. Dan apabila kita meminta dengannya, maka permintaan kita akan diberi. Terlebih lagi, apabila kita membaca doa ini di akhir sholat, yakni setelah tasyahud akhir, sebelum qunut salam, maka Allah akan mengabulkan doa kita, sebagaimana yang dahulu pernah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dan bagaimana cara mengamalkan doa ini? Berikut kami sampaikan penjelasan tentang doa mustajab setelah tasyahud akhir sebelum salam. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa doa ini istimewa dan sangat mustajab? Pertama, karena doa ini adalah doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang bersumber langsung dari hadis Nabi yang berstatus sahih. Sehingga dengan mengamalkan membaca doa ini, otomatis kita akan mendapat pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan memperoleh keutamaannya. Kedua, karena doa ini berisi asma a'zam atau nama Allah yang agung, yang apabila kita berdoa dengannya, maka doa kita akan dikabulkan. Tawassul dengan asma Allah atau nama-nama Allah adalah wasilah terbaik dalam berdoa dan sebab teragung dikabulkannya doa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan kepunyaan Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Imam Ibnul Qayyim berkata, karena inilah, maka doa yang paling utama dan yang paling mustajab adalah doa yang pendoanya bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ketiga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa siapa yang berdoa dengan menggunakan asma a'zam ini, maka doanya akan dikabulkan, dan siapa yang meminta dengannya, maka permintaannya akan diberi. Rasul ini sebagaimana yang tersebut dalam hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka beliau bersabda, sungguh ia telah meminta dengan namanya, yang jika dia diminta dengannya, maka dia akan memberi, dan jika dia diseru dengannya, maka dia akan mengabulkan. Hadis riwayat Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, lebih mustajab lagi apabila doa ini kita baca di akhir sholat atau pada saat setelah tasyahud akhir sebelum salam.
karena waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah ditanya, doa mana yang paling didengar atau diijabah Allah? Maka beliau menjawab, Jawful lailil akhiri wa tuburus sholawatil maktubat, tengah malam yang terakhir dan di belakang sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di belakang sholat wajib adalah di akhir sholat, yakni setelah tasyahud akhir sebelum salam. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, yang tampak bahwa yang dikehendaki dengan di belakang sholat wajib dalam hadis Abu Umamah, jika ia sahih, adalah akhir sholat. Dan waktu ini adalah waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdoa. Sebagaimana sabda beliau, Tsumma liyatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u bih. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai untuk berdoa dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Abu Dawud. Kemustajaban doa ini pernah dibuktikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang membacanya di dalam sholat, yakni di waktu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Diriwayatkan dari Mihjan bin Adra' radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk masjid, lalu ada seorang lelaki yang sedang sholat dalam keadaan bertasyahud. Ia berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah telah mengampuninya. Sungguh Allah telah mengampuninya. Sungguh Allah telah mengampuninya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Al-Hakim, Tabrani, Baihaqi, Ibnu Mundah, dan lainnya. Cara mengamalkan. Pertama, bacalah doa ini 1 kali saat selesai membaca tasyahud akhir, agar diri kita diberi pengampunan dosa-dosa, yakni Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, ya Allah, dengan aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Zat yang Esa, lagi tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kedua, dilanjutkan dengan membaca doa ini 1 kali, agar Allah mengabulkan hajat keperluan kita, yakni Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taqdiya hajati. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau, yang Esa, lagi tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya, agar Engkau mengabulkan hajatku. Catatan: penyebutan hajat keperluan ini
harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Jika disebut dengan bahasa selain Arab, maka cukup dibaca di dalam hati saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, dan tidak boleh membuat-buat doa yang tidak pernah diajarkan Nabi dengan mengungkapkannya dengan bahasa ajam atau selain bahasa Arab dengan kesepakatan ulama, dan sholatnya menjadi batal karenanya. Berbeda saat doa yang ia buat sendiri itu diungkapkan dengan bahasa Arab, maka kami sepakat membolehkannya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي حاجتي